Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bertemu lagi dengan Ustazah. Semoga hari ini kalian diberikan kebahagiaan, kesehatan. Ya anak-anak, materi kita hari ini yaitu subtema 2 tentang perpindahan kalor di sekitar kita. Nah, kalian bisa buka bukunya ya, lalu perhatikan materi dari Ustazah. Tetap semangat belajar, jangan lupa banyak-banyak berdoa, banyak-banyak makanan yang sehat agar selalu diberikan kesehatan. Ya, sebelum lanjut ke materi, Ustazah beritahu dulu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini tujuan pembelajaran kita yang pertama, peserta didik dapat menentukan ide pokok di setiap paragraf. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan macam-macam sistem pertanian di Indonesia. Yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan semangat kekeluargaan dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima, peserta didik dapat mengetahui persatuan dan kesatuan pada peristiwa proklamasi. Nah, anak-anak, apakah di antara kalian ada yang sering memasak atau sering membantu ibu memasak? Ya, memasak merupakan kegiatan yang sangat menyenangkan. Nah, saat kita memasak, kita menggunakan api. Api membantu kita dalam mematangkan masakan. Coba kalian ingat kembali pengalaman kalian saat memasak. Saat kalian memasak sayuran, apa yang terjadi pada sayuran kalian? Ya, sebelumnya kalian harus ingat, saat kita memasak terjadi proses perpindahan panas atau kalor. Nah, ketika kalian masak sayuran, apa yang terjadi pada sayuran kalian? Panas api dari kompor berpindah ke panci, lalu panas api dari panci pindah ke air. Nah, selanjutnya air menjadi panas dan sayuran menjadi matang. Itulah proses perpindahan panas ketika kalian memasak. Nah, jadi kalian dapat mengetahui bahwa panas berpindah dari tempat bersuhu tinggi ke tempat bersuhu rendah. Panas suatu benda tergantung pada suhu benda tersebut. Nah, berikut cara perpindahan panas. Ada 3, yang pertama ada konduksi, yang kedua ada konveksi, dan yang ketiga ada radiasi. Apa sih konduksi, konveksi, dan radiasi itu? Ya, perhatikan, konduksi merupakan perpindahan panas melalui zat perantara tanpa diikuti aliran zat perantaranya. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya ketika sendok logam akan terasa panas ketika dimasukkan ke dalam kopi yang panas. Misal kalian nyeduh kopi, kalian aduk kopi tersebut menggunakan sendok logam. Nah, sendok logam itu akan ikut terasa panas. Ya, itu contoh dari konduksi. Lalu ada konveksi. Konveksi merupakan perpindahan panas melalui zat perantara yang diikuti aliran zat perantaranya. Contohnya apa? Contohnya, air yang direbus dalam panci akan mendidih. Nah, ketika kalian merebus air, airnya akan mendidih. Dari atas, yang masih dingin pindah ke bawah agar panas. Dan yang ketiga yaitu radiasi. Radiasi merupakan perpindahan panas tanpa melalui zat perantaranya. Contohnya kayak tubuh merasa panas ketika berada di dekat api unggun. Nah, kalian akan merasakan panas jika kalian di depan api unggun. Oke, selanjutnya untuk lebih jelasnya kalian perhatikan gambar yang ada di depan kalian. Nah, di sini ada sebuah gambar tentang masak air. Nah, dari proses masak air ini kalian dapat mengetahui mana yang merupakan konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, contohnya seperti konduksi. Nah, konduksi ini ada di gagang panci ya. Ini merupakan konduksi. Lalu ada konveksi. Konveksi ini merupakan pancinya.
pancinya ini akan terasa panas ketika kena api. Nah, yang terakhir radiasi. Radiasi ini hawa-hawa panas dari api. Ketika kita masak di depan kompor, kalian akan merasakan hawa panas kompor tersebut. Nah, inilah gambar yang menjelaskan tentang letak konduksi, konveksi, dan radiasi pada proses memasak air. Sampai sini paham ya? Menjelaskan isi teks media cetak melalui peta konsep. Nah, salah satu cara untuk menjelaskan isi teks adalah dengan membuat peta konsep. Apa sih peta konsep? Peta konsep merupakan cara untuk menyajikan ide atau informasi penting dalam bentuk cabang. Jadi ada cabang-cabangnya gitu. Itu merupakan peta konsep. Ustazah udah pernah jelaskan kayaknya. Jadi kalian harusnya udah ada bayangan ya gimana bentuk peta konsep. Nah, masih ingatkah kamu bagaimana cara menggali informasi dari teks menggunakan peta pikiran? Nah, di sini Ustazah mau mengingatkan kembali langkah-langkah membuat peta pikiran atau peta konsep. Yang pertama, menentukan kata kunci dari setiap paragraf. Yang kedua, menentukan informasi penting dari setiap paragraf. Yang ketiga, menghubungkan informasi yang berkaitan dengan garis penghubung. Jadi ada garis-garisnya. Nah, selanjutnya coba kalian perhatikan, di sini ada sebuah teks, judulnya Radiasi Matahari. Ya, matahari adalah sebuah bintang. Matahari merupakan bola raksasa yang berisi gas-gas yang terbakar dan menyilaukan. Matahari adalah bintang yang cukup dekat dan penting bagi bumi. Matahari memberikan kita cahaya dan kehangatan. Bumi berada pada jarak yang tepat dengan matahari. Jika bumi lebih dekat lagi dengan matahari, bumi akan terbakar. Sementara itu, jika bumi berada jauh dari matahari, bumi akan membeku. Sinar matahari merupakan cahaya dan energi yang datang dari matahari. Saat energi datang dan menyentuh permukaan bumi dalam bentuk cahaya matahari, kita sebenarnya mengalami radiasi matahari. Matahari dipancarkan dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Tanpa matahari tidak akan ada kehidupan di bumi. Tumbuhan membutuhkan matahari untuk proses fotosintesis. Tumbuhan tersebut nantinya dimakan oleh makhluk hidup lain, termasuk manusia. Selain itu, radiasi matahari dapat memberikan manfaat dan juga kerugian bagi kesehatan kita. Radiasi yang dipancarkan matahari bermanfaat dalam pembentukan vitamin D, akan tetapi berada terlalu lama di bawah paparan sinar matahari tanpa adanya pelindung akan menyebabkan kulit kita terbakar sinar matahari. Dari teks tersebut kita cari informasi pentingnya atau kalimat utamanya. Nah, di sini kita cari kata kuncinya. Kata kunci yang pertama di paragraf pertama yaitu matahari. Kata kunci yang kedua di paragraf kedua yaitu cahaya dan energi. Kata kunci ketiga di paragraf 3 yaitu radiasi. Nah, matahari, cahaya dan energi, lalu ada radiasi. Nah, dari kata kunci tersebut kita dapat mengetahui informasi pentingnya. Yang pertama, matahari merupakan bola raksasa yang berisi gas-gas yang terbakar dan menyilaukan. Informasi penting yang kedua di paragraf kedua, sinar matahari merupakan cahaya dan energi yang datang dari matahari. Dan di paragraf ketiga, informasi pentingnya, manfaat dan kerugian matahari bagi kesehatan. Dari informasi penting ini, kita dapat menghubungkan garis-garis untuk membuat peta konsep. Di sini kita tulis judulnya, Radiasi Matahari. Lalu kita buat garis penghubung yang pertama, tentang matahari merupakan bola raksasa yang berisi gas-gas yang terbakar
dan menyilaukan. Nah, kita tulis di pertama ini. Lalu kita buat garis penghubung yang kedua. Energi dalam bentuk cahaya yang datang ke permukaan bumi merupakan radiasi. Lalu garis penghubung yang ketiga yaitu radiasi matahari bermanfaat dalam pembentukan vitamin D, akan tetapi berada terlalu lama di bawah sinar matahari menyebabkan kulit kita terbakar. Nah, inilah peta konsep dari teks yang tadi sudah kita baca. Sudah kita cari kata kuncinya dan kita cari informasi pentingnya. Nah, jadilah sebuah peta konsep. Jika tadi Ustazah menjelaskan isi teks media cetak menggunakan peta konsep, nah sekarang Ustazah akan menjelaskan isi teks media cetak melalui pokok pikiran. Pokok pikiran terdapat di dalam setiap paragraf pada teks yang disajikan. Nah, umumnya pokok pikiran di dalam suatu paragraf terkandung dalam kalimat pokok atau kalimat utama yang berada di awal paragraf. Nah, dengan demikian, dengan mengetahui pokok pikiran setiap paragraf, kamu dapat menjelaskan teks media cetak menggunakan bahasamu sendiri. Nah, di sini contohnya, serangga sang penguasa bumi. Ciri-ciri utama serangga adalah memiliki 3 pasang kaki. Tubuh serangga dewasa terdiri atas 3 bagian, yaitu kepala, rongga dada, dan perut. Sementara itu, tubuh pradewasa menyerupai cacing atau ulat. Jadi, binatang kecil seperti laba-laba yang berkaki 4 pasang bukan termasuk jenis serangga. Begitu pula lipan yang mempunyai banyak kaki. Ciri lain serangga yaitu umumnya mereka mempunyai antena yang berfungsi sebagai alat komunikasi. Nah, dari paragraf ini kita dapat menentukan pokok pikirannya dan menjelaskan dengan bahasa kita sendiri. Kalimat utamanya ada di ciri utama serangga adalah memiliki 3 pasang kaki. Nah, ada di sini ya, anak-anak. Nah, berarti pokok pikirannya itu tentang ciri-ciri hewan serangga. Kenapa ciri-ciri hewan serangga? Karena di sini kita membahas ciri-ciri hewan serangga. Pernahkah kalian mendengar istilah hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat? Nah, apakah perbedaan dari hak dan kewajiban tersebut? Ya, sebelum Ustazah beritahu apa saja perbedaan hak dan kewajiban, Ustazah mau mengingatkan kembali nih, apa itu hak dan apa itu kewajiban. Nah, kalian perhatikan tabel berikut. Hak warga masyarakat. Hak warga masyarakat adalah hak yang didapatkan sebagai anggota masyarakat. Hak-hak tersebut diberikan supaya warga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan kewajiban warga masyarakat itu sesuatu yang harus dilakukan oleh warga masyarakat. Apabila kita tidak memenuhi kewajiban, kita dapat membuat orang lain tidak memperoleh haknya. Nah, contohnya apa saja? Contoh hak warga masyarakat yang pertama, hak untuk berpendapat di depan orang banyak. Sedangkan kewajibannya yaitu menghormati pendapat orang lain. Hak yang kedua yaitu menggunakan fasilitas umum. Kewajibannya merawat kebersihan fasilitas umum. Hak yang ketiga yaitu mendapat rasa aman di jalan raya. Nah, kewajibannya harus menaati peraturan lalu lintas. Lalu yang keempat, hak untuk menganut agama. Kewajibannya menghormati pemeluk agama lain untuk beribadah. Nah, yang terakhir, yang kelima itu hak untuk memperoleh pendidikan. Kewajibannya membayar pajak. Nah, tidak cuma 5 saja contoh hak dan
kewajiban warga masyarakat, masih banyak hak dan kewajiban masyarakat yang lainnya ya. Nah, itulah hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Agar hak kita dapatkan, kalian harus melakukan kewajiban. Nah, selain hak dan kewajiban, ada juga tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab itu artinya sikap menyadari dan siap melaksanakan tugas dan kewajiban yang dimiliki. Contohnya, tanggung jawab sebagai warga masyarakat yang pertama, pahamilah tugas dan kewajiban masing-masing. Yang kedua, disiplin dalam melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing. Yang ketiga, tidak mengulur waktu dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. Yang keempat, tidak mencari alasan untuk tidak melaksanakan tugas dan kewajiban. Yang kelima, hormati hak orang lain. Dan yang keenam, dahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan diri sendiri. Nah, aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan ekonomi. Apa sih pembangunan ekonomi itu? Ya, pembangunan ekonomi adalah proses yang menyebabkan pendapatan masyarakat meningkat. Nah, di sini pembangunan ekonomi itu bertujuan meningkatkan kemakmuran rakyat. Biasanya pembangunan ekonomi dapat diwujudkan melalui kegiatan ekonomi. Berikut ada beberapa kegiatan ekonomi sesuai dengan kondisi daerahnya. Kegiatan ekonomi di daerah pantai, contohnya seperti pengelola garam, bekerja di objek wisata seperti berdagang, atau menyediakan jasa penginapan. Nah, itu kegiatan ekonomi di daerah pantai. Masih banyak kegiatan ekonomi yang lainnya. Nah, selanjutnya kegiatan ekonomi di dataran rendah. Dataran rendah ini seperti yang kita tempati ya anak-anak. Jadi di daerah kita ini merupakan daerah dataran rendah. Contohnya kegiatan ekonomi apa aja? Nah, di sini ada pekerja pabrik, berdagang, kerja kantor, guru, banyak yang lain-lain ya. Selain dua ini masih banyak kegiatan ekonomi yang lain. Nah, ini kegiatan ekonomi di dataran rendah seperti di daerah kita. Nah, yang ketiga ada kegiatan ekonomi di dataran tinggi. Dataran tinggi ini biasanya daerah pegunungan. Apa aja kegiatannya? Nah, seperti beternak sapi, beternak hewan-hewan yang lain. Nah, selain itu ada bertani sayur, kebun teh, atau menanam stroberi. Nah, itu kegiatan ekonomi di daerah dataran tinggi. Masih banyak contoh yang lainnya, kalian bisa cari-cari. Baik anak-anak, selanjutnya aktivitas masyarakat dalam pembangunan sosial budaya. Jika tadi kita mengetahui aktivitas masyarakat dalam pembangunan ekonomi, nah sekarang dalam pembangunan sosial budaya. Pembangunan sosial budaya adalah suatu proses perubahan sosial budaya yang dirancang untuk meningkatkan kehidupan masyarakat. Seperti pembangunan ekonomi, pembangunan sosial budaya juga yaitu untuk meningkatkan kehidupan masyarakat. Pembangunan sosial budaya dilakukan untuk melengkapi pembangunan ekonomi. Jadi, pembangunan ekonomi ini dilengkapi oleh pembangunan sosial. Nah, upaya yang dapat dilakukan untuk melakukan pembangunan sosial budaya yaitu melalui pendidikan seperti pendidikan formal, informal maupun non-formal. Contohnya apa sih Ustazah? Nah, jika kalian pendidikannya sudah bagus, itu akan berkembangnya teknologi karena pemikiran-pemikiran anak bangsa yang semakin maju karena pendidikan. Contohnya seperti jika zaman dahulu tanaman itu kalian jadikan minuman jamu. Nah, karena perkembangan teknologi, tanaman kalian jadikan obat. Nah, seperti obat kapsul, pil, terus
tablet. Itu dibuat obat, tidak dibuat jamu lagi. Karena perkembangan teknologi yang sangat canggih. Mengapa teknologi bisa canggih? Karena sumber daya manusianya itu semakin pintar. Manusia pintar karena adanya pendidikan. Nah, itulah aktivitas masyarakat dalam pembangunan sosial budaya. Ya, anak-anak, selesai sudah materi hari ini. Pelajari materi sebelumnya dan buka-buka buku lagi. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.